Episode 55, Surat Perjanjian. Suasana hati yang awalnya ceria penuh cinta juga keharmonisan menikmati keindahan malam dengan nuansa romantis. Seketika hilang begitu saja setelah perasaan yang tak seharusnya muncul menjadi muncul. Sudahlah, jangan kebanyakan berpikir. Nikmatin aja dulu apa yang ada sekarang. Aku yakin semua baik-baik aja kok. Kamu nggak usah stres, kasihan wajah cantikmu nanti keburu keriput. Mau? Goda Arka yang langsung mendapatkan tatapan sinis. Hihihi, maaf. Lagian sih, wajah udah cantik-cantik malah cemberut, bisa-bisa dunia nangis lihat salah satu bidadarinya sedih. Sambung Arka sambil terkekeh dengan wajah santainya mencoba menghibur sang kekasih. Is, Arka, jangan coba-coba menggodaku ya. Awas kamu, udah tahu aku lagi begini, malah digodain Ngeselin, rengek Clara. Sang pria kembali tertawa kecil melihat kelucuan di wajah sang kekasih. Haha, udah, sayang, tak perlu dipikirkan. Berdoa saja, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Balas Arka. Clara hanya bisa menganggukkan kepala mencoba menetralkan perasaan yang tak enak. Ketika mereka kembali menikmati alunan musik juga pemandangan manis penuh senyuman, ponsel sang kekasih berbunyi. Clara segera mengambil ponsel dari tas dan melihat notifikasi tertera nama Davi. Astaga. Dia lagi. Ayolah, mau ngapain lagi sih? Masih juga belum menemukan charger. Ngeselin banget jadi kakak. Celotehan Clara membuat Arka menggelengkan kepala secara perlahan. Kemudian dia kembali mencoba menenangkan sang kekasih yang terlihat kesal atas ulah Davi. Pria itu terus-terusan mencoba untuk mengganggu mereka. Sesti, udah angkat dulu. Siapa tahu penting, ucap Arka lembut. Clara menoleh ke arah samping menatap wajah sang kekasihnya yang menganggukkan kepala sambil tersenyum kecil. Baiklah, jawab Clara pasrah langsung mengangkat panggilan tersebut. Apalagi sih? Kak, kalau kakak nelpon cuma masalah charger mending kakak masuk ke kamar, terus cari sendiri. Beres, kan? Ngapain harus ganggu orang lagi kencan sih? Ngeselin bang. Pulang sekarang juga. Aku tunggu kalian di rumah. Belum selesai Clara berbicara, suara bariton Davi berhasil membuatnya terdiam. Panggilan terputus sepihak karena sang kakak tidak ingin meluapkan emosi melalui ponsel. Dia ingin kejelasan yang benar-benar masuk akal kenapa semua ini bisa terjadi dan apa motif mereka membohongi keluarga. Setelah sambungan terputus, wajah Clara yang datar telah mengundang rasa penasaran Arka untuk mengetahui apa yang sudah dikatakan Davi sesingkat itu sampai berhasil membungkam bibir wanita cerewet sepertinya. Ada apa? Kenapa? Apa yang kakakmu katakan? Tanya Arka sedikit cemas. Apalagi ketika lirikan mata Clara benar-benar penuh arti. Davi menyuruh kita pulang sekarang juga. Dia menunggu kita di rumah. Kenapa perasaanku jadi nggak enak? Ya. Jawaban Clara yang terdengar cemas pun telah menularkan hawa tak enak di hati Arka. Pria itu refleks terdiam mencerna kata pulang yang dikatakan seperti sebuah ancaman tersendiri. Ada apa dia menyuruh kita pulang secepat ini? Bukankah dia tahu kita lagi kencan? Terus kenapa disuruh pulang sebelum waktunya? Entahlah, aku juga nggak ngerti. Kayaknya kita harus pulang sekarang deh. Hatiku mengatakan ada sesuatu di rumah. Perasaanku pun kembali nggak enak. Kita pulang aja. Ya, aku benar-benar nggak tenang. Takut Davi kenapa-kenapa. Ayo. Mau tak mau Arka pun menuruti apa yang Clara inginkan. Mereka segera pergi meninggalkan tempat kencan yang seharusnya masih dinikmati. Cuma siapa sangka hati mereka pun mulai tak tenang, seakan-akan diuber-uber rentenir penagih hutang. Selama di perjalanan wajah Clara terlihat cemas, khawatir juga panik, sama seperti Arka. Tetapi dia masih bisa menahan perasaan itu, demi membuat sang kekasih tenang. Tangannya perlahan menggenggamnya. Tenang, semua akan baik-baik saja, percayalah. Tegas Arka. Udah jangan cemas, lebih baik kita dengar musik yang seru aja. Ya, siapa tahu bisa membuat perasaan kita lebih netral. Tak menjawab apa-apa, Clara hanya terdiam. Dia kembali menikmati suara musik yang sedikit menenangkan hati. Walaupun rasa cemas terus melanda pikirannya. Kurang lebih 35 menit mereka sampai di rumah Clara. Keduanya langsung turun dan berjalan memasuki rumah dengan suasana wajah yang cukup tegang.
Perlahan mereka mulai menginjakan kaki ke dalam rumah dan melihat Davy sudah duduk dalam keadaan serius sambil menatap wajah mereka penuh makna. Kali ini tak ada basa-basi dari Davy yang sering sekali menggoda mereka. Pria itu terlihat datar tanpa ekspresi hingga berhasil menakutkan Clara yang tubuhnya langsung merinding. "Dah, duduk," titah Davy. Suara berat yang dikeluarkan mampu membuat mereka terkejut dan spontan duduk bagaikan kedua pasangan yang terkena sidang orang tua. Vibes Davy memang the best. Ada kalanya dia menjadi humble dan ada kalanya juga terlihat bagaikan pemimpin yang memegang kendali atas apa yang terjadi di rumah itu. Entah mengapa Arka dan Clara tiba-tiba aja menunduk. Benar-benar seperti anak sekolah yang masuk ruang BK. Suasana hening sejenak, lalu kembali bersuara saat sang adik mencoba untuk menanyakan pada kakaknya. "Ada apa? Kak, kenapa kakak menyuruhku dan Arka pulang secepat ini? Apa kakak lupa kami sedang..." Davy menggebrak meja bersamaan dengan surat yang ditaruhnya tepat di depan mereka berdua. Clara dan Arka spontan saling menoleh lantaran mereka langsung bisa menebak surat yang ditemukan merupakan surat perjanjian mereka dulu. Sungguh, Clara tak menyangka surat itu bisa ditemukan oleh Davy. Pantas perasaannya tak tenang, ternyata benar kejadian juga. Hanya saja yang membuat Clara dan Arka menyesal, kenapa mereka melupakan perihal kertas yang penting itu. Seharusnya kalau mereka ingat, kemungkinan besar surat itu sudah dimusnahkan bersamaan dengan cinta yang kian tumbuh. Sehingga tak akan membuat semuanya tahu tentang kepalsuan hubungan yang dulu tercipta. Apa maksud dari kertas itu? Tanya Davy tegas. Matanya melirik ke arah mereka secara bergantian dalam posisi duduk tegas. Mata Clara dan Arka saling memancarkan sinyal satu sama lain. Mereka terlihat bingung ingin menjawab apa karena tak ada kesempatan untuk keduanya berpikir atau menyiapkan jawabannya. "Jawab," suara gebrakan meja serta bariton yang Davy tunjukkan telah mengejutkan hati. Clara tak habis pikir baru pertama kali melihat sisi lain dari seorang kakak yang terkesan humble bisa sedingin ini melebihi Arka. Arka yang paham betapa marahnya Davy setelah mengetahui semuanya langsung menahan amarah itu dan mengambil alih untuk menjelaskan tujuan perjanjian tersebut dibikin. "Dav, maaf sebelumnya. Saya tahu Anda pasti kesal dan marah sama." "Oh, jelas. Tidak ada satu orang pun yang tidak marah setelah tahu kebohongan kalian. Berani kamu menyakiti adikku. Langkahi dulu mayatku." Bersambung.